Untungnya negeri, kami ini pentransfer ilmu, tapi pada kenyataannya kami dan rekan-rekan senusantara sebagai guru honorer untuk menjadi P3K saja jalannya sangat dipersulit. Makanya kemarin saya face to face dengan Pak Menteri, Pak Nadiem. Pak Nadiem mengundang saya secara langsung. Oh, ini Ibu Lina yang suaranya menggema di Komisi 10. Saya bilang, iya Bapak. Saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya menangis dan menyampaikan amanat rekan-rekan senusantara. Pak Jokowi, lihat kami. Apa kado terindah dari Bapak selama Bapak menjadi presiden? Kenapa? Untuk membiayai koruptor ada. Kenapa? Untuk menyuntik dana ke BUMN yang sudah kolab ada, tetapi untuk menggaji kami sebagai pentransfer ilmu kok susah. Kami S1, Pak. Mana ada sarjana qualified di bidang pendidikan yang mau digaji di bawah UMR? Apakah ini yang disebut berkeadilan? Apakah ini yang disebut Indonesia yang adil dan beradab? Nonsense. Saya menangis di Hari Guru Nasional. Kenapa? Kenapa hanya guru yang ditindas? Kenapa tenaga kependidikan yang ditindas? Kenapa pemerintah seolah-olah buta dan tuli? Saya bicara di depan Mas Menteri, apakah hanya dengan ujian sekian menit bisa menilai kualifikasi seseorang pendidik? Apakah jam terbang kami tidak diperhitungkan? Betul kata Pak Rocky tadi, coba ganti posisi. Saya yang ada di Anda, Anda yang ada di saya. Apakah Anda akan istiqomah? Saya yakin rekan-rekan senusantara bukan tidak ikhlas, tapi sudah saatnya kami menuntut hak. Bukankah Indonesia yang adil dan beradab? Adab di mana? Yang tidak menghargai jerih payah seorang pendidik. Tolong, kami hanya rakyat kecil. Tua-tua mau cuma dia putih orangnya. Oke. Sekali lagi, barokallah untuk guru-guru saya tercinta. Man ana laulakum. Barokallah untuk rekan-rekan saya yang menjadi guru, apalagi guru honorer yang berasa horor. Ya. Tetap semangat. Fi amanillah buat semua. Buat rekan-rekan saya juga yang menjadi tendik honorer, guru-guru agama yang ada di negeri ini, tetaplah semangat. Kita cerdaskan anak bangsa supaya mereka tidak buta dan tuli. Terima kasih Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina dari Jawa Barat. Sekarang Pak Fatahudin ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan teman-teman yang hebat ini, dengan bapak-bapak yang hebat yang akan menyampaikan inspirasi, aspirasi teman-teman untuk bisa lebih dihargai ke depannya sebagai guru honorer. Kalau Ibu Lina tadi tahu menjadi honorer, kalau saya baru kurang lebih 18 tahun. Dan alhamdulillah kami mengajar di swasta di pelosok desa, yang jalanannya pun bagaikan ombak yang begitu tinggi. Di mana itu Pak? Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Doping.
Mungkin Pak Tamsil sudah pernah datang di sekolah kami, dan alhamdulillah. Pernah ya. Ya, selamat malam Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama saya hormati, yang kita hormati bersama adalah para pembicara yang hebat-hebat kita, Bapak Tamsil Lindrung dan Bang Rocky. Terima kasih banyak atas partisipasinya malam ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam pengangkatan guru honorer ini, saya rasa bahwa itu sudah jelas kalau di Dinas Pendidikan itu berdasarkan Dapodik, dan untuk Kemenak berdasarkan Simpatika. Dan di situ sudah jelas bahwa siapa yang sudah tua umurnya, berarti di situ sudah ada terhitung kapan dia mengajar dan apa prestasinya. Di situ sudah tertulis di dalam Dapodik dan di Simpatika. Olehnya itu kami mohon kepada Bapak sebagai anggota DPD untuk memperjuangkan kami sebagai guru bisa diangkatlah atau diberikan kesejahteraan yang lebih baik. Saya kira dari pelosok di situ saja dulu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mohon nambah Pak. Karena kemarin saya sempat juga ke Pak Nadim itu Siapa bilang, ini, Bu? saya Lina Pak, Lina. Ya. Pendek saja ya Bu, karena giliran yang lain ya Bu ya. Oh, enggak. Jadi kalau dari Dapodik alasannya itu beliau itu katanya tidak bisa karena Dapodik baru di-on-kan itu 2015. Begitu. Jadi mohon dipertimbangkan juga oleh Pak Rocky dan Pak Tamsil, Pak Haji. Jadi alasan Mas Menteri itu seperti itu kalau dilihat dari Dapodik, karena saya juga sudah mengajukan hal tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Tadi yang ketiga tadi siapa ya, Bung Jusman ya? Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Andi Misbarani. Saya dari Madrasah Aliyah Swasta Mamuju, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Oke, ya. Ya, yang kami hormati Bapak Tamsil Lindrung selaku Ketua Panitia Khusus Guru dan juga DPD RI. Kemudian yang kami hormati para pemateri dan guru honorer senasib dan seperjuangan. Benar sekali yang Pak Dr. Jejen Musaf tadi mengatakan bahwa APBD dengan APBN itu terkait dengan ketiga K, itu yang dibebankan kepada Pemda. Tetapi ada kasus di Mamuju kemarin, itu dibatalkan ketika ada isu barangkali mungkin anggarannya tidak sesuai atau entah persoalan politik yang sebelumnya terjadi, akhirnya dibatalkan ketika padahal sudah ada pendaftaran, bahkan sudah lolos dan akan menunggu SK mereka Januari, tapi entah isu apa yang terjadi sehingga dibatalkan tahun ini, sehingga banyak teman-teman guru yang di Diknas itu kecewa. Kemudian yang selanjutnya, saya di sini mengabdi dari 2005, honorer dari 2005, kemudian sertifikasi tahun 2015, dan alhamdulillah saya lulus juga sebagai guru beasiswa di UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillah selesai di pasca UIN, dan sangat berharap sekali ada dari madrasah, guru madrasah itu kan karena ada Simpatika, mungkin ada pendataan dari guru-guru yang memang sudah mengabdi sejak tahun berpuluh-puluh tahun. Karena jelas Simpatika kan sudah jelas bahwa guru mengabdi sekian tahun, 5 tahun atau sampai 10 tahun, jelas dia sudah terdata, sudah bagus, sudah hebat, bahkan sudah profesional, dikatakan guru yang profesional. Kenapa harus mengangkat lagi guru-guru yang memang belum profesional di bidangnya? Suaranya. Kemudian
Ya, silakan ya. Tadi bahwa birokrasi bukan yang pertama dicari adalah guru, tapi di Indonesia yang pertama dicari adalah bagaimana pembangunan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, bukan kesejahteraan guru yang diutamakan. Ya, kemudian bagaimana sebenarnya ini perekrutan guru, karena kita tahu bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mereka mengangkat guru-guru yang seperti saya katakan tadi belum profesional di bidangnya. Nah, kalau kita lihat bahwa pensiun guru yang pensiun itu 60 tahun akan pensiun. Nah, ketika diangkat guru yang sudah terdata di Simpatika dan juga guru yang sudah terdata di Dapodik, misalnya seorang guru yang sudah 35 tahun, otomatis tidak akan makan biaya ketika yang diangkat itu misalnya umur 25 tahun sampai 60 tahun seorang guru. Otomatis lebih banyak borosnya ketika umur 25 tahun terangkat jadi guru sampai umur 60 tahun. Ketika yang didata di dalam umur yang 35 tahun ke atas tidak akan memakan biaya sampai sebegitu banyak. Ya mungkin itu hanya unek-unek dari kami. Tolong kebijakannya dari Pak Menteri. Mungkin ada di room sini juga yang masih memiliki unek-unek seperti kami. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Semoga sehat selalu semua para panitia, moderator, dan para pemateri dan beserta guru-guru yang lain. Pesan terakhir saya, di sini tidak ada orang yang hebat karena usaha sendiri. Namun berkat bimbingan seorang guru banyak orang hebat tercipta di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tambah 2 lagi ya penanyanya ya. Tadi yang berikut tadi Dirga ya. Ini Bapak kalau saya Dirga Mahardika. Silakan. Oke. Halo Pak Dirga. Oke, kita kalau nggak ada kita ganti Pak. Ini saya lihat di layar siapa berikutnya ini? Andreas ya. Siap. Ya, silakan. Ya. Dirga muncul ya. Dirga muncul. Ya, silakan Pak Dirga dulu baru Pak Andreas. Setelah itu ya kita akan jawab. Ya, silakan Pak Dirga. Ya, silakan. Pak Dirga. Pak Andreas dulu, Pak. Oh, Andreas dulu. Oke, silakan Pak Andreas. Ya. Ya, terima kasih Mas Hersu. Senang bisa bergabung di forum ini yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tamsil Indrung, hampir 2 dekade menjadi legislator yang betul-betul bekerja untuk umat. Terima kasih kepada semua narasumber. Yang pertama, saya ingin melihat bahwa persoalan guru honorer ini kita tidak bisa melihat hanya sekedar memperjuangkan kesejahteraan. Tapi bagi saya, persoalan ini adalah bentuk anti-intelektualisme. Karena saya menilai bahwa guru adalah bentuk manifestasi dari intelektualisme itu sendiri, sehingga ketika memusuhi guru, itu artinya membuka jalan terbuka bagi kekuasaan yang korup. Jadi kita bisa menilai seperti itu. Dan ini pertanyaan berikutnya buat Bang Rocky Gerung. Saya pernah membaca bahwa beliau pernah mengatakan bahwa politik tidak berubah dengan tukar tambah argumen, tapi politik itu berubah jika ada tukar tambah kekuatan politik. Jadi kita melihat bahwa salah satu harapan hari ini adalah lembaga DPD RI. Kita tidak bisa lagi terlalu percaya dengan partai politik yang ketika modelnya terlalu kartel seperti saat ini. Jadi pertanyaan saya kepada Bang Rocky Gerung, apa solusi ketika misalnya ada pernyataan beliau dulu seperti itu, bahwa tidak ada tukar tambah kekuatan politik yang bisa terjadi. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Bung Andreas ya. Satu lagi. Saya Pak. Yang wanita dulu ya. Kita yang wanita dulu ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih, siapa ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali apa yang dibahas pada hari ini, dan saya dalam kesempatan ini juga mengucapkan selamat Hari Guru terlebih dahulu kepada seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Bisa di spotlight yang bicara, tolong panitia. Ya. Menarik sekali yang pertama adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung, bahwa ketika pertama kali ketika Jepang dibom
pada tahun 1945 yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang adalah berapa jumlah guru yang kita butuhkan. Sehingga begitu penting keberadaan guru sebenarnya. Pertanyaan saya sebenarnya menjurus kepada Bapak Juhrianto selaku Sekretaris Jenderal PGRI ya. Oh, bukan Pak Jurianto, Pak Dr. Jejen. Oh ya, Dr. Jejen dan yang berwenang. Kalau kita berdasarkan dengan data yang ada dan riset beberapa negara di dunia, rasio jumlah perbandingan antara guru dan siswa itu rata-rata berdasarkan riset idealnya adalah satu guru untuk 6 sampai 10 murid atau 10 siswa. Nah, sementara di Indonesia berdasarkan data dari Mendikbud, rasionya yaitu 1:17. Namun berdasarkan Undang-Undang Kemendikbud nomor 23 tahun 2013, satu guru itu mengajar untuk 32 murid. Padahal jelas sebenarnya untuk mendapatkan kualitas siswa yang baik, tentu saja kita perlu kualitas gurunya terlebih dahulu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak yang memiliki angka-angka ini. Sebenarnya kalau riset dari Kementerian Pendidikan, berapa sih jumlah rasio guru yang dibutuhkan? Apakah sekarang ini sudah ideal menurut angka-angka seperti itu? Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan.